Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Tentunya baik dong. Apakah teman-teman sudah siap mendengarkan presentasi dari kelompok kami? Pastinya sudah siap dong. Namun sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Waris. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oktarin Adi Setiawan dan teman saya Wafik Faruk Ar-Rasyid. Oke, langsung saja. Definisi waris. Secara bahasa, kata waris berasal dari kata waratsa yang berarti mengganti, memberi, dan mewarisi. Sedangkan secara istilah, waris adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu, baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Dasar hukum penetapan warisan. Yang menjadi dasar hukum penetapan warisan adalah Al-Quran dan Hadis. 1. Ayat-ayat mawaris utama hanya ada 3 ayat di dalam Al-Quran, yakni Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketiga ayat tersebut menyebutkan secara rinci bahwa masing-masing bagian yang dinyatakan dalam 6 angka pecahan, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Adapun salah satu hadis yang menerangkan tentang mawaris yaitu Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Wahaibun, haddatsana Tawus abihi an ibni Abbasyin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hiqqul faraidho bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Rawahul Bukhari. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah bagian faraid atau warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya. Oke, next. Sejarah pensyariatan warisan. Pada masa Arab Jahiliyah, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, waris mewarisi terjadi karena 3 sebab, yaitu karena adanya pertalian kekerabatan atau ikatan darah, pengakuan atau sumpah setia, muhafalah, dan pengangkatan anak. Pada masa awal Islam ada lagi sebab untuk mewarisi, yaitu karena ikut hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dan menjadikan kaum Ansor dan Muhajirin menjadi saudara. Hal ini yang menyebabkan salah satu sebab untuk saling mewarisi harta peninggalannya. Oke, next. Asas kewarisan Islam. 1. Asas ijabari. 2. Asas bilateral. 3. Asas individual. 4. Asas keadilan berimbang. 6. Asas semata akibat kematian. Yang ke-7. Asas ketulusan. Yang ke-8. Asas ta'abudi. Yang ke-9. Asas hukukun maliyah atau hak kebendaan. Asas hukukun tobaiyah atau hak dasar. Dan asas membagi habis harta warisan. Demikian penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Wafik Faruk Ar-Rasyid. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Wafik Faruk Ar-Rasyid akan menjelaskan tentang rukun dan syarat kewarisan. Yang pertama, rukun kewarisan, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris,
serta adanya warisan. Yang kedua, syarat kewarisan, yaitu matinya pewaris, hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris, serta tidak adanya penghalang dari mewarisi. Selanjutnya, sebab adanya dan penghalang kewarisan. Yang pertama, sebab adanya kewarisan, yaitu adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab, hubungan darah. Lalu, adanya hubungan pernikahan atau hubungan antara suami istri, serta adanya hubungan wala. Selanjutnya, sebab penghalang kewarisan, yaitu karena perbudakan, karena pembunuhan, dan karena perbedaan agama. Selanjutnya, harta yang harus dikeluarkan sebelum bagi waris. Yang pertama, biaya pengurusan jenazah si mayit atau pewaris sejak meninggalnya sampai dikuburkan. Yang kedua, pelunasan utang si mayit atau pewaris. Yang ketiga, pelaksanaan wasiat yang menyangkut harta peninggalan si mayit dengan syarat tidak melebihi sepertiga bagian dari seluruh harta dan tidak ditujukan kepada ahli waris yang bakal mendapat bagian warisan. Selanjutnya, hajib dan mahjub. Hajib secara bahasa berarti terhalang. Secara istilah, hajib adalah menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapatkan warisan. Sedangkan ahli waris yang terhalang disebut mahjub. Selanjutnya, contoh menghitung warisan. Seseorang meninggal dunia, ia meninggalkan ahli warisnya yang terdiri dari istri, anak, anak perempuan, bapak, 2 cucu perempuan, dan 1 cucu laki-laki. Jika yang meninggal mempunyai harta 3 juta rupiah, berapa masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya? Yang pertama, istri mendapatkan 1/8 karena ada anak dan cucu. Berarti 1/8 dikali 3 juta, hasilnya 375.000 rupiah. Yang kedua, anak perempuan mendapat setengah karena merupakan anak tunggal. Berarti setengah dikali 3 juta, hasilnya 1.500.000 rupiah. Yang ketiga, bapak mendapat 1/6 karena ada anak. Berarti 1/6 dikali 3 juta rupiah, hasilnya 500.000 rupiah. Selanjutnya, 2 cucu perempuan dan 1 cucu laki-laki menjadi asobah. Sisa harta yang ada setelah diambil oleh ahli warisnya sejumlah 625.000 rupiah dibagi untuk 2 cucu perempuan dan 1 cucu laki-laki. Untuk cucu perempuan, masing-masing mendapatkan 156.250 rupiah. Sedangkan cucu laki-laki mendapatkan harta bagian sebesar 312.500 rupiah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.